Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Abu Amar Bustami selaku dosen mata kuliah micro teaching di PAI reguler semester 6 ini. Yang saya hormati juga teman-teman yang telah mendukung saya dalam penyelesaian tugas UTS kali ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa menonton video kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat wa salam tidak lupa kita haturkan kepada bimbingan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang menjadi panutan kita semua ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Latif Nurdin dari PAI reguler semester 6 NIM 401131919061. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keterampilan membuka dan menutup suatu pelajaran. Bagi seorang guru, keterampilan membuka dan menutup pelajaran menjadi keterampilan dasar yang sangat penting dimiliki untuk mencapai pembelajaran yang efektif, efisien, menarik, dan menyenangkan. Meski terlihat sepele, namun tak semua guru dapat membawa proses pembelajaran dengan baik. Padahal hal ini memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan dan semangat atau minat siswa dalam belajar. Pada saat kegiatan belajar mengajar akan dimulai, tidak semua siswa memiliki kesiapan mental dan ketertarikan dalam mengikuti proses pembelajaran. Guru memiliki peran penting untuk memberi semangat pada siswa agar proses pembelajaran berjalan dengan baik dan lancar. Jangan biarkan konsentrasi siswa terpecah belah yang mengakibatkan hasil belajar mengajar tidak maksimal. Pembukaan KBM yang menarik berpengaruh terhadap semangat siswa dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Jika kita bersemangat mengajar, maka siswa juga akan ikut semangat belajar. Namun sebaliknya, jika kita terlihat lesu, tidak semangat belajar, tidak semangat mengajar, maka proses pembelajaran akan berjalan dengan membosankan dan tidak efektif. Yang pertama, keterampilan membuka pelajaran. Keterampilan membuka pelajaran merupakan kegiatan dan pernyataan guru yang dilakukan pada pertama kali kegiatan pembelajaran. Dilaksanakan dengan tujuan untuk menciptakan suasana siap mental dan menimbulkan perhatian siswa agar siswa terpusat pada hal-hal yang akan dipelajari. Kegiatan membuka pelajaran tidak hanya dilakukan pada awal pelajaran, melainkan pada setiap penggal kegiatan yang akan dilakukan, seperti memulai kegiatan tanya jawab atau mengenai konsep baru dan lain sebagainya. Banyak orang yang beranggapan bahwa kesan pertama dari bentuk suatu hubungan merupakan kunci keberhasilan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan kata lain, bahwa kesan pertama yang baik akan membuahkan baik pula. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuka pelajaran yang baik dan menarik, tidak sekedar salam, memperkenalkan diri, dan memberitahu materi yang akan diajarkan saja, tetapi lebih dari itu. Kita harus tahu gestur yang tepat untuk menyampaikan pembukaan dengan kata-kata untuk menyuntikkan semangat pada siswa. Untuk mengetahui lebih lanjut, berikut ini merupakan cara membuka pelajaran yang bisa kita lakukan, diantaranya yaitu yang pertama, menyapa siswa dengan semangat. Saat memulai pelajaran, guru harus menyapa siswa dengan semangat supaya siswa juga bisa merasakan semangat yang sama. Kalau guru memulai pelajaran dengan tidak semangat, maka siswa akan merasakan energi tersebut sehingga mereka juga ikut tidak bersemangat. Siswa akan lebih mengikuti pelajaran jika sudah merasa semangat dan suasana juga mendukung. Makanya memulai pelajaran dengan sapaan yang semangat dari guru sangatlah penting. Kemudian yang kedua, menarik perhatian siswa. Dalam mengajar, model dan metode mengajar guru adalah hal penting bagi para siswa. Selain itu, variasi pola interaksi antara guru dan siswa
dan penggunaan berbagai media belajar juga termasuk. Apabila guru menyampaikan pembelajaran dengan menarik, maka siswa akan antusias dan mendengarkan dengan baik. Kondisi KBM akan menjadi optimal dan maksimal. Kekreatifan guru dalam mengajar memegang peranan penting dalam KBM. Kemudian yang ketiga, memberikan motivasi kepada siswa. Nah, kata-kata yang diberikan oleh guru kepada siswa harus dapat memberi motivasi dan membangun bagi siswa. Para siswa akan menjadi lebih rajin dan lebih antusias kalau guru juga memberi dukungan kepada mereka. Ini sangat bagus dilakukan guru saat membuka pelajaran. Hal ini juga dapat meningkatkan rasa ingin tahu siswa dalam belajar. Pada akhirnya, siswa pun bisa ikut andil dalam pembelajaran dan mengeluarkan ide-ide yang dimiliki. Kemudian yang keempat, menerangkan materi dan hal-hal yang terkait sebelumnya atau menanyakan pembelajaran pada pelajaran yang sebelumnya. Guru dapat memulai pelajaran dengan menjelaskan tentang keterkaitan materi yang akan dibahas pada pertemuan ini dengan materi sebelumnya. Dengan begitu, siswa akan tahu dan lebih mudah mengerti tentang materi yang akan dibahas, dan juga bahwa materi ini merupakan materi yang berlanjut dari materi pertemuan sebelumnya. Guru juga dapat menjelaskan tujuan dari pemberian materi tersebut. Siswa akan lebih paham tentang alur perjalanan mereka dalam pertemuan tersebut. Pemberian informasi seperti ini sangat diperlukan untuk kelancaran siswa dalam memahami isi materi. Hal ini juga membuat siswa lebih ingat dengan materi pelajaran yang akan diajarkan, yang telah diajarkan, serta yang akan dipelajari. Yang kedua, keterampilan menutup pelajaran. Kegiatan menutup pelajaran adalah mengakhiri kegiatan inti pelajaran. Keterampilan menutup pelajaran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan guru dalam mengakhiri kegiatan interaksi pembelajaran. Menutup pelajaran dimaksudkan untuk memberi gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa, serta mengetahui tingkat pencapaian anak didik dan tingkat keberhasilan guru dalam proses pembelajaran. Keterampilan penutupan yang menarik harus dimiliki guru, mengingat kemajuan hasil belajar siswa dapat meningkat pada akhir pelajaran ketika dijabarkan kembali pokok-pokok materi yang telah dijelaskan. Selain pembukaan, kemampuan menutup pelajaran juga hal penting yang harus diperhatikan. Pasalnya, tidak semua siswa dapat memahami dan menyerap materi pelajaran dengan baik sampai akhir. Berikut cara menutup pelajaran yang bisa kita lakukan, diantaranya yaitu yang pertama, meninjau kembali materi pertemuan tersebut. Nah, guru memberikan kesimpulan dan konklusi mengenai apa yang telah dipelajari siswa selama pembelajaran berlangsung. Guru bisa memberikan rangkuman poin-poin penting mengenai materi yang dipelajari pada pertemuan tersebut. Nah, siswa juga akan lebih mudah untuk mengerti mengenai materi pertemuan tersebut. Siswa jadi tahu intisari pembelajaran. Setelah pertemuan selesai, guru sudah memberikan materi yang utuh dan siswa juga sudah mengerti secara penuh. Kemudian yang kedua, evaluasi pembelajaran. Nah, setelah selesai mengajar, guru bisa menutup dengan menanyakan kepada para siswa mengenai materi yang sudah dibahas pada pertemuan tersebut. Hal ini untuk melihat sejauh mana siswa mengerti. Kalau masih ada siswa yang belum mengerti, maka guru bisa menjelaskan sedikit lagi supaya siswa mengerti. Evaluasi dalam mengajar dilakukan guru bersama-sama dengan seluruh siswa. Dengan melakukan evaluasi, guru juga tahu sampai mana keberhasilan dari pembelajarannya. Nah, yang ketiga, memberi dorongan sosial. Untuk menutup pelajaran dengan baik,
guru dapat memberi dorongan secara sosial kepada siswa, kemudian interrelasi antar siswa dan guru ini dapat menunjang ketercapaian tujuan pengajaran. Guru dapat memberi kata-kata pujian kepada siswa. Cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan memuji hasil karya siswa, memberi kata-kata positif, dan meyakinkan siswa akan kemampuan dan bakat mereka. Dengan melakukan hal-hal tersebut, siswa bisa menjadi lebih percaya diri. Kemudian yang ketiga yaitu tujuan memiliki keterampilan membuka dan menutup pembelajaran dengan baik. Nah, ada beberapa tujuan keterampilan membuka dan menutup pelajaran dengan baik. Berikut tujuan membuka pelajaran dengan baik. Di antaranya yaitu yang pertama, membantu diri untuk mempersiapkan proses pembelajaran dengan baik dan maksimal. Yang kedua, menumbuhkan perhatian, minat, dan semangat siswa untuk mengikuti KGPM yang akan dilakukan. Yang ketiga, untuk membantu siswa dalam mengetahui batasan tugas yang akan dikerjakan selama proses pembelajaran. Yang keempat, membantu mengingatkan siswa akan materi pelajaran yang telah disampaikan sebelumnya sehingga memudahkan mereka menerima pelajaran yang masih berkaitan dengan sebelumnya. Nah, kemudian bagaimana tujuan menutup pelajaran dengan baik? Nah, tujuan penutup pelajaran dengan baik yaitu yang pertama, untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam memahami dan mempelajari materi yang akan diajarkan, yang telah diajarkan. Kemudian yang kedua, mengetahui tingkat keberhasilan diri Anda dalam memberikan penjelasan materi pelajaran. Nah, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa keterampilan membuka dan menutup pelajaran sangat penting sebagai kunci keberhasilan guru dalam mencapai tujuan yang diinginkan dan untuk mengetahui tingkat ketercapaian keberhasilan guru dalam proses pembelajaran. Sebelum saya akhiri, berikut saya akan tampilkan contoh keterampilan membuka dan menutup pelajaran yang sudah saya pernah terapkan di dalam kelas. Silakan disimak. Berikut merupakan contoh kreativitas membuka pelajaran dan metode pembelajaran yang dapat membangkitkan semangat siswa dalam menerima pelajaran. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa dulu agar ilmu yang kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Silakan berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik. Iya. Masuk semua kan hari ini? Masuk semua ya? Oke. Kalau gitu saya absen dulu untuk membuktikan bahwa kalian masuk semua. Yang pertama, absen pertama, Mutia, Hadir. Putri, Hadir. Nesa, Hadir. Ayu, Hadir. Hana, Hadir. Ida, Rika, Hadir. Vika, Hadir. Ica. Ya, itu semua ya. Baik, terima kasih. Oke, langsung saja saya mau tanya untuk materi yang kemarin yang sudah kita pelajari tentang apa? Yang tahu? Singkat? Ya, apa? Silakan. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri dan pasti membutuhkan bantuan. Manusia yang lain, oleh sebab itu kita harus saling membantu dan menolong sesuai dengan ajaran yang sudah dijelaskan di surah Al-Maidah ayat 2. Iya, terima kasih atas jawabannya. Semoga teman-teman yang lain juga masih memahami dan mengingat materi yang kemarin kita sudah pelajari. Begitu ya? Iya, Hadir. Terima kasih. Saya akan memberikan tanya jawab dulu pada kalian.
Ini ada salah satu contoh permasalahan. Misalnya ketika waktu kemarin kita berpuasa, banyak kan itu orang-orang yang lagi istirahat, lagi siang-siang begini, lagi tidur gitu kan ya. Kemudian sampai lagi enak-enaknya untuk bersama teman-teman, suaranya buang jenduar sampai membangunkan orang yang lagi istirahat. Itu perbuatan dibolehkan apa tidak? Tidak boleh kan? Kenapa tidak boleh? Karena mengganggu. Oke, karena mengganggu. Terus apa lagi? Tidak menghargai orang yang berpuasa. Oke, tidak menghargai yang berpuasa. Di situ ada kata kunci, tidak menghargai. Nama lain dari tidak menghargai apa yang tahu? Tidak toleransi. Oke, tidak toleransi, tepat sekali jawabannya. Di situ ada kata toleransi. Ini toleransi yang kita ambil atau yang akan kita pelajari pada hari ini, ya. Oke. Kemudian contoh permasalahan yang kedua, jika ada teman kita yang sedang sakit dan sakitnya ini lama, apa yang harus kita lakukan? Ya, menjenguk. Kenapa kita harus menjenguk? Karena kasihan. Karena kasihan. Oke, karena kasihan itu merupakan sikap yang seperti apa? Simpati. Sikap yang simpati. Oke, tepat sekali. Di situ ada kata simpati. Simpati ini kata kunci yang akan kita pelajari juga pada hari ini. Berikut merupakan contoh kreativitas menutup pelajaran yang dapat membuat guru mengetahui bagaimana hasil dari belajar siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Oke, yang terakhir tadi kan sudah kita pelajari bab tentang baik sangka, kemudian simpati, kemudian yang terakhir apa tadi? Toleransi. Oke, saya kira sampean sudah paham dan saya minta di sini sudah saya siapkan satu peta konsep. Nanti sampean menjawab kesimpulan dari masing-masing contoh perilaku tersebut ya. Saya minta untuk kelompok 1 silahkan sampean berikan kesimpulan. Di sini sudah saya siapkan jawabannya, tapi di sini sudah saya acak. Jika sampean tidak tahu nanti jawabannya yang mana sampean cari sendiri. Kelompok 1 sampean jawab pengertian kesimpulan dari baik sangka. Untuk yang kedua, kelompok 2 silahkan sampean beri cocokkan kesimpulan pengertian dari simpati. Kemudian yang kelompok 3 silahkan cocokkan pengertian dari kesimpulan toleransi. Ya, gitu ya. Silahkan. Dan untuk kelompok 1 silahkan dijawab. Masih di depan salah satu. Jadi betul tadi. Nomor 1. Oke, sekarang untuk kelompok 2 yang di depan, salah satu. Ya. Cari. Oke, sudah. Ini terakhir ini enak. Dari 1, kalau 3 sekarang. Nanti nilai bis. Dan yang saya notok. Oke, sudah ya. Coba saya lihat dulu jawabannya sudah betul semua apa tidak. Oke, jawabannya sudah betul semuanya. Coba plus dulu, tepuk tangan. Oke, baik, terima kasih. Untuk jadi kesimpulan yang sudah saya tuliskan di sini yaitu kesimpulan belajar pada hari ini.
Membiasakan akhlak yang baik kepada sesama itu sangat perlu kita lakukan. Sebab kebiasaan ini yang akan menjadikan kehidupan kita menjadi tentram, aman, dan indah dengan saling berbaik sangka, bertoleransi, serta saling bersimpati kepada sesama. Gitu ya. Oke, sebelum saya tutup pada pembelajaran hari ini, saya berikan tugas atau PR kepada kalian. Silakan untuk dikerjakan di rumah masing-masing. PR-nya silakan buka halaman 22. Silakan. Yaitu halaman 22. Sudah ya? Silakan di atasnya dikasih tulisan PR gitu. PR. Sudah? Terima kasih. Oke, sudah ya. Alhamdulillah, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa sampai praktekkan di kehidupan sehari-hari. Oke, untuk itu saya tutup. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu saja contoh keterampilan membuka dan menutup pelajaran yang sudah pernah saya terapkan di dalam kelas. Semoga video tadi bermanfaat bagi kita dan bisa menjadi contoh untuk kita terapkan dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau kata yang tidak berkenan di hati Anda, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.